Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ensiklopedia Al-Fatih kembali ke hadapan Anda untuk berbagi info Islami. Semoga menginspirasi aktivitas Anda hari ini. Dan jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasi tombol lonceng agar tidak tertinggal berita terbaru dari Ensiklopedia Al-Fatih. Belajar mengenai kisah orang-orang yang mulia akhlaknya, budi pekertinya, dan ia adalah orang-orang teladan yang sangat mulia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, memang sangat menyenangkan. Selain menyenangkan, hal ini juga akan membantu kita belajar banyak tentang bagaimana semestinya berlaku sebagai mukmin yang baik, mukmin yang sabar, dan mukmin yang selalu tawakal. Dari kisah mereka, kita bisa mengambil banyak hikmah dari perjalanan hidup mereka. Jika sebelumnya kami membagikan kisah mengenai wanita-wanita mulia seperti istri pertama Rasulullah, yakni Khadijah, atau wanita cerdas yang juga istri Rasulullah yang begitu beliau sayang, yakni Aisyah. Kali ini ada lagi seorang wanita mulia yang namanya bahkan menjadi salah satu surah dalam Al-Quran. Ia adalah Siti Maryam. Di dalam Al-Quran dan hadis disebutkan bahwa Siti Maryam yang tak lain adalah ibunda Nabi Isa alaihi salam diriwayatkan sebagai wanita yang suci, mulia, dan ia juga merupakan Ummul Mukminin yang dijamin masuk surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah pernah bersabda, "Pemuka wanita ahli surga ada 4. Ia adalah Maryam binti Imran, Fatimah binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Khadijah binti Khuwailid, dan Asiyah." Hadis riwayat Hakim dan Muslim. Bagaimana sekiranya kisah dari Siti Maryam tersebut? Dikutip dari laman alislam.org dan berbagai sumber lainnya, berikut adalah kisah Siti Maryam, wanita mulia dan suci pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dikisahkan bahwa Siti Maryam adalah wanita terbaik, mulia lagi suci sepanjang masa. Dalam Al-Quran bahkan disebutkan bahwa Maryam adalah seorang wanita yang begitu suci, dan ia adalah wanita pilihan Allah. Dan ingatlah ketika malaikat Jibril berkata, "Hai Maryam, sesungguhnya Allah telah memilih kamu, mensucikan kamu, dan melebihkan kamu atas segala wanita yang ada di dunia." Quran Surat Ali Imran ayat 42. Apa yang membuat Maryam dikatakan sebagai wanita paling istimewa, mulia, dan suci? Dalam Al-Quran dan hadis disebutkan bahwa Maryam adalah sosok wanita yang begitu mulia. Ia selalu menjaga dirinya dari segala perbuatan buruk. Ia juga menjaga kesucian lahiriah maupun batiniahnya. Maryam, yang merupakan putri dari pasangan Imran, seorang tokoh ulama Bani Israel dan seorang perempuan yang tak lain adalah saudara ipar Nabi Zakaria alaihi salam, Hannah. Maryam adalah seorang wanita yang begitu sabar, tulus dan tawakal dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kelahiran Maryam, Imran dan istri telah lama menikah tapi tak kunjung mendapatkan buah hati. Lantas siang malam mereka berdoa dan meminta kepada Sang Pencipta agar diberikan buah hati. Mereka meminta seorang anak laki-laki dan bernazar bahwa mereka akan menyerahkan putranya ke Baitul Maqdis agar ia bisa mengabdikan dirinya di sana. Ingatlah ketika istri Imran berkata, "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku menazarkan kepada Engkau anak yang ada dalam kandunganku menjadi hamba soleh dan berkhidmat di Baitul Maqdis. Karena itu, terimalah nazar itu padaku, sesungguhnya Engkau yang maha mendengar lagi maha mengetahui." Quran Surat Al-Imran ayat 35. Allah pun memberikan janin di perut istri Imran.
Baik Imran maupun sang istri begitu bahagia. Sayang belum sempat melihat buah hatinya lahir ke dunia, Imran meninggal dunia. Tinggallah istri Imran yang telah menjadi janda sendiri. Ia pun akhirnya melahirkan, namun janin yang lahir bukan laki-laki seperti yang menjadi doa Imran selama ini. Bayi tersebut adalah bayi perempuan. Apapun dan bagaimanapun bayinya, Hannah tetap menerimanya dengan lapang dada dan merawatnya dengan sangat baik di jalan Allah. Suatu malam, Hannah mengantarkan bayinya tersebut ke Baitul Maqdis dan menyerahkannya kepada penjaga Baitul Maqdis di sana. Ia mengatakan bahwa ia memenuhi janjinya untuk menyerahkan anaknya kepada Allah agar ia menjadi hamba yang mengabdikan diri serta berdakwah di jalan Allah. Di rumah suci Baitul Maqdis, Maryam dirawat oleh sang paman yang tak lain adalah Nabi Zakaria alaihi salam. Nabi Zakaria merawatnya dengan sangat baik seperti anaknya sendiri. Dari hari ke hari, Maryam tumbuh menjadi wanita yang cantik, berbudi pekerti dan mulia, serta selalu menjaga dirinya dari godaan laki-laki. Tumbuh menjadi wanita dewasa yang cantik dan anggun tidak membuat Maryam menjadi tergoda saat dirayu laki-laki. Ia juga bukan seorang wanita yang pernah, apalagi suka menggoda dan merayu laki-laki. Ia adalah seorang wanita mulia yang selalu tawakal dan menjaga diri. Ia adalah seorang wanita yang taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengabdikan dirinya hanya kepada Allah. Karena ketaatan yang ia lakukan, dikatakan Allah begitu memuliakan Maryam. Pernah suatu hari, Nabi Zakaria alaihi salam tidak sengaja menemukan makanan di kamar Maryam yang seharusnya makanan tersebut tidak ada di musim tersebut. Nabi Zakaria alaihi salam lantas bertanya kepada Maryam, di mana ia mendapatkan buah tersebut. Dengan penuh sopan santun dan kejujuran, Maryam berkata, "Sesungguhnya Allah memberikan rizki kepada orang yang dikehendakinya dengan tanpa hisab atau hitungan." Quran Surat Ali Imran ayat 33. Kemuliaan Maryam tidak hanya sampai di situ saja. Ia telah menjelma menjadi wanita yang begitu agung di mata Allah. Allah pun lantas meniupkan janin ke perut Maryam. Memang secara rasional, hamil tanpa berhubungan badan atau menikah adalah suatu hal mustahil. Tapi jika Allah telah berkehendak, apa yang awalnya mustahil akan tetap terjadi. Maryam mengandung seorang anak laki-laki yang langsung diberikan oleh Allah untuknya. Hamil tanpa seorang suami dikatakan telah membuat Maryam dibenci dan dihina banyak orang. Tapi ia tetap sabar dan tawakal bahwa apa yang terjadi padanya adalah kehendak Allah. Dan itulah yang terbaik yang diberikan Allah untuknya. Ia menjaga kandungannya dengan sangat baik, sembari selalu tawakal menjalankan ibadah. Ia akhirnya melahirkan seorang putra yang juga tak kalah mulia darinya. Ia adalah Nabi Isa alaihi salam. Itulah kisah mengenai Siti Maryam. Semoga kita semua bisa mengambil hikmah dan pelajaran berharga dari kisah ini. Semoga kita semua bisa berlaku baik dan tawakal, atau setidaknya mau berusaha meneladani kemuliaan-kemuliaan wanita solehah seperti halnya Maryam ini. Dikutip dari berbagai sumber, wanita yang dijamin akan menghuni syurga adalah Ummul Mukminin. Mereka adalah ibu dari semua umat muslim di dunia. Mereka adalah Ummu Asya, yang tak lain adalah istri Fir'aun, Ummu Siti Maryam, yang tak lain adalah ibunda Nabi Isa alaihi salam, Ummu Khadijah, yang tak lain adalah istri Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, dan Ummu Fatimah Az-Zahra, yang tak lain adalah putri Rasulullah, sekaligus istri dari sahabat Rasul, yakni Ali bin Abi Thalib. Nah, pemirsa Ensiklopedia Al-Fatih, sampai di sini perjumpaan kita kali ini. Semoga menginspirasi.